Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segala ciptaan, khususnya pagi ini di antara kami, anak-anak-Mu dan punya-Mu. Terima kasih atas waktu yang ada Tuhan berikan kepada kami. Inilah yang kami tahu, Tuhan yang terlebih dahulu kami utamakan dalam kehidupan kami sebelum kami melakukan aktivitas kami. Karena kami tahu Tuhan, bersama Tuhan kami menjalani kehidupan ini, maka segala keberuntungan maupun segala kebaikan itulah yang menjadi bagian kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami sama-sama akan belajar akan firman, pakai lidah bibir hamba-Mu, jadikan menjadi juru bicara Tuhan yang cakap, sehingga setiap kata yang dikeluarkan hanyalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang kami. Terpujilah Tuhan, kami siap mendengarkan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom. 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 Baik, puji Tuhan, saudaraku. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Roma sampai 19. Roma 13 14 diawali dengan 13 sampai yang ke-23. Kita akan berganti-gantian. Kaum Adam ayat yang ganjil, kaum Hawa yang 14. Dan ayat yang ke-19 kita ulang nanti bersama-sama. Bacaan firman pagi kita dengan tema jangan memberi batu sandungan. Laki-laki 3, 2, 1. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pedoman ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntunan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. satu lagi. Baik. Baiklah, engkau jangan makan daging atau minuman mabuk atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Terus. Bertobatlah pada siapa yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang menempuh dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Lagi. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau dia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu
bukan dalam hati, dan melakukan diri. Saudara yang terkasih, hari ini tema kita bersatu mendatangkan kebaikan. Di sini kalau kita lihat saudara, perikomnya saat ini berbicara tentang makanan haram dan tidak haram. Justru landasan ayat ini juga lah seringkali para yang mengaku diri apalagi seberang bahwa Kristen itu sesungguhnya rasulnya atau Tuhannya adalah Paulus berdasarkan ayat itu. Kenapa dikatakan seperti itu? Paulus sudah mengubah Allah. Bagaimana kita menghadapi hal ini? Apakah kita harus memaki-maki mereka? Tidak. Apakah harus kita cari ayat untuk membenarkan? Saya pikir bukan intelektual, tetapi harus kita katakan sesuai apa yang dinyatakan. Kita jawab apa yang menjadi statementnya. Kalau saudara katakan rasul, bukan rasul dia, dasarnya apa? Tertulis dalam Alkitab lebih dari 27 kali bahwa Paulus itu adalah rasul. Sebagaimana Anda tidak percaya kepada kitab Anda, maka Anda sudah dikatakan murtad. Anda tidak percaya pada perkataan rasul Anda, maka Anda dikatakan sesat. Bagi orang Kristen tidak memperlakukan Paulus itu adalah rasul. Dia salah satu saksi sejaman dengan Yesus. Salah satu indikatornya adalah dia satu zaman dengan Yesus, ataupun satu teritorial atau wilayah, satu pusat di Yerusalem saat itu. Salah satu syarat sebagai rasul. Lainnya, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, itu juga mereka tantang. Jadi saudaraku, hari ini kita baca yaitu tema kita bersatu mendatangkan kebaikan. Nah, di sini saudara dilihat, kita lihat bersama ada temanya jangan memberi batu sandungan. Saya mau melihat saudara seberapa kritis Anda dalam memahami kebaikan. Kritis tapi berpotensi atau hanya ngawur. Di sini saudara, jangan memberi batu sandungan. Boleh mahasiswa menjawab? Yang memberi tema ini Paulus atau siapa? Ya? Lembaga Alkitab Indonesia. Rasulkah itu? Bukan. Boleh kita ganti temanya, judul? Boleh? Boleh. Temanya ini. Sekali lagi saya tanya. LAI Rasulkah itu? Bukan. Kalau saudara buka di halaman pertama di Alkitab Anda, ada tertulis di sana di keluarga LAI. Barang siapa mengkopi 1000 ayat harus izin kepada LAI. Firmankah itu? Bukan. Nah, di sini saudara seringkali intelektual kita sebagai yang dalam teologi kurang memahami aktualnya. Apa firman, apa perkataan. Maka seringkali dibedakan logos dan rema. Padahal itu sinonim. Contohnya seperti itu. Apa perkataan, apa yang diucapkan, apa perbedaannya? Apa yang diucapkan tadi? Apa yang dikatakan tadi? Apa perbedaannya? Rema dan logos. Biarlah firman yang kami dengar menjadi rema. Nah, seringkali saudara hal-hal seperti ini menjadi kontradiksi yang kurang kita pahami, kurang kita mengerti, sehingga kita terlalu tutup, terlalu konsentrasi ke sana sehingga pemikiran kita utuh ke sana seakan-akan tidak ada lagi yang lain. Nah, inilah yang berdasarkan seringkali kata sesat, maka sesama Kristen saling menyesat-sesat. Saudara yang terkasih, sama halnya orang seberang tadi, kalau kita lihat di sini adalah berbicara tentang makanan. Paulus mengatakan haram makan onta. Ya kan? Tapi Paulus mengatakan apa? Boleh makan onta. Orang Arab itu ikuti saudara. Orang Arab makan onta. Taurat mengatakan apa di dalam Imamat 11 ayat 4? Nggak boleh makan onta. Onta itu adalah haram. Tapi kenapa babi dibilang haram? Namun onta nggak haram. Telak ayatnya di sini. Di dalam Imamat 11 itu jangan kau makan. Onta itu haram. Ya karena memang enak, yang enak-enak itu terkadang nggak haram. Ya kan? Kalau nggak enak, ya
ya haram. Seperti saya sendiri, saudara, banyak saya haramkan makan. Saya kangkung, bayam, saya haramkan itu. Haram bagiku. Apakah nanti anak dan cucuku memiliki doktrin dalam keluarga si Hombing, kangkung dan bayam itu haram karena opung mereka, papa mereka mengharamkan itu? Konteksnya apa? Itu menjadi masalah. Kita harus ikuti opung kita dulu. Papaku, pendeta si Hombing, anak si Hombing dulu mengatakan haram baginya makan bayam dengan kangkung. Kita harus ikuti. Tidak begitu kali. Kenapa haram bagiku? Asal urat. Langsung begini tangannya kalau saya makan bayam. Haram bagiku itu. Hal-hal seperti itu, saudara, dulunya ada konteksnya dilakukan, itu maka dilakukan, maka dibawa. Kenapa babi dibilang? Tanya pada kedokteran, tanya orang Cina sini. Banyak makan babi orang panjang umur. Orang yang habis operasi itu makan sop, minum sop babi. Ya, karena memang babi, saudara, kalau busuk baunya ampun-ampun. Dan cepat busuk. Biasanya yang terlalu tinggi kalorinya itu cepat busuk, seperti udang. Baunya menyelekit, itu lebih tinggi dari babi. Nah, saudara, tema kita tadi katakan apa adalah apa itu, bersatu membawa dalam kebaikan. Salah satu contoh tadi saudara sudah saya berikan kepada kita, jangan memberi batu sandungan adalah tema yang diberikan oleh lembaga. Kita sebagai orang teologi, apakah harus berdosa? Merasa bersalah? Saya katakan tidak bersalah. Maka kalau saudara lihat FAI TB2 sekarang bukan begini lagi. Kalau selama ini mungkin nggak boleh, berdosa. Nah, kok sekarang berubah? Padahal lembaga kita Indonesia TB1 mengatakan seperti ini, tapi TB2 sekarang sudah berubah, karena sudah dilansir waktu bulan Februari kemarin. Kok berubah firman? Di sini membuktikan, saudara, apa yang dikatakan Rasul dan Nabi dan Tuhan itu yang tidak bisa dilakukan. Tetapi selebih daripada itu, maka setelah tahun pertama ayat gak boleh ditambah-tambahin. Saya bukan tidak percaya Trinitunggal, saya percaya gereja kami sangat menganut Trinitunggal. Bagi saya itu hanyalah dogma, bukan doktrin. Beda. Tahu artinya dogma dan doktrin? Coba sama-sama mahasiswa. Apa dogma? Semester 6. Dogma artinya apa? Doktrin. Apa? Pengajaran. Pengajaran. Dogma. Pandangan. Mudah-mudahan bukan dari dosen Anda tahu itu ya. Dogma itu yang pengajaran. Itu harus pengajar seperti Anda belajar itu pengajaran. Doktrin, dogma yang dijadikan menjadi baku, yang tidak bisa diganggu gugat. Contoh gereja saya pimpin, ada doktrin di situ. Wajib harus selam. Kalau enggak selam, baptisnya enggak dilayani, menikah enggak dilayani, semua enggak dilayani. Apapun liturgi gereja tidak akan dilayani. Itu doktrin. Tapi saya sebagai dosen mengajarkan tentang baptis karena dalam gereja masing-masing memiliki dogma tentang baptis. Ada yang percik, ada yang selam. Pengajaran bagi saya itu, bagi jemaatku pun itu pengajaran. Tapi doktrinnya selam. Ada yang bendera. Saya terima, saudara, saya akui itu afdol. Saya akui percik itu sah. Tapi bagiku itu adalah dogma, bukan doktrin. Jadi bisa beda dogma dan doktrin? Bisa Pak. Dogma pengajaran, doktrin dogma yang dijadikan pengajaran yang tidak bisa diganggu. Nah, sering kali saudara di dalam hal-hal seperti ini sepot kita tahu, tapi sering kali kita lebih tahu daripada profesor. Ini menjadi bikin ribut. Lebih baik banyak kita diam tapi menyimpan
daripada sedikit saja udah ngoceh. Di sini ini yang terjadi saudara di Roma. Mentang-mentang sudah tahu sedikit, jangan makan babi, jangan makan onta, jangan makan, hanya Taurat itu doang. Jadi perdebatan dengan Kristen diaspora di zaman itu di Roma. Sehingga tidak ada kebersatuan, tidak mendatangkan kebaikan perkumpulan itu. Kenapa? Dogma masing-masing dijadikan doktrin kepada lawannya. Di sini yang rusak. Jadi tidak ada kebersatuan. Jadi seperti saya lihat saudara, seringkali perdebatan saya di TikTok itu, saya aktif di TikTok mendengar perdebatan sampah yang ada. Saya katakan, saya diundang naik aman, Bapak kan bisa beribranian, bisa naik. Saya katakan, terima kasih saya diundang di sini. Tetapi room seperti ini sampah. Lawan saya bukan malah bukan orang Islam, orang Kristen. Kita harus memberitakan kebenaran. Betul begitu. Bukankah Tuhan mengatakan jangan berikan mutiara kepada anjing dan babi? Apa engkau lebih daripada Tuhan Yesus? Diterima pun perdebatan kita nggak akan bertobat. Yakin 100% tidak ada pertobatan, nggak ada perdebatan. Jemaat yang selain 80% itu berseberang. Bukan karena hasil perdebatan. Satu pun tidak ada. Tapi pola hidup kita, kesaksian hidup kita itu yang mereka anggap. Kita tunjukkan betapa hebat Yesus itu dalam hidup. Aku tunjukkan. Begini lo dalam keluarga Yesus. Begini lo kasih dalam pengajarannya. Mereka berpikir sampai mereka, Pak Ombi, boleh nggak belajar di gereja Pak? Buka pintu lebar-lebar, tutup jendela, tunggu di belakang, masuk langsung tutup lagi. Berikan pengajaran-pengajaran yang mantap. Jangan pernah sudutkan agama kepercayaan yang lama. Begini loh, M-nya begini, jangan tersinggung nanti. Bawah alam sadarnya itu akan berontak. Tapi tunjukkan betapa indahnya, betapa hebatnya, betapa mengagumkan kasih daripada Yesus. Dia kan begitu. Dia sendiri membanding-banding. Iya. Akhirnya tertutuplah pintu depan, masuklah dia di dalam. Karena kita sudah tutup jendela yang mau melompat dia tadinya, kita tutup di belakang karena dia mau lolos, tidak ada yang keluar lagi. Dia sudah tinggal mengagumi, luar biasa ternyata orang Kristen. Sehingga saudara, hal inilah juga yang tidak ada didapatkan di dalam jemaat Roma. Jadi latar belakangnya adanya yang orang yang soktoi, tahu, panalo-malo, ondo, sedikit tahu tapi sudah banyak ngomong. Tapi ada yang banyak ngomong tapi di Injil sedikit dia bicara. Tapi ketika tepat ada kesempatan dia bicara, langsung keluar. Mantap. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah terpojok di wilayah ini sama dengan Korintus. Kenapa? Orang-orang pintar di sini ada di Roma ini, Kristen diaspora, orang-orang punya, orang-orang hebat yang sudah banyak menyusup menjadi bagian daripada Roma. Pembelot-pembelot banyak di situ. Nah inilah yang dihadapi oleh para pelayan-pelayan saat itu ataupun jemaat-jemaat yang ada. Sehingga terjadilah perdebatan, harap ini, harap itu, harap ini, harap itu, harap ini, dan haram itu. Seorang bertanya pada saya, Pak Berni, Bapak makan darah. Karena dugaannya ini Pak Berni adalah Betel, bukan Indonesia ya, Betel Roh Kudus yang didirikan oleh ayah saya. Aliran Pentakosta Karismatik Injil pasti anti ini. Jawab saya apa? Mungkin waktu masih umur 45 saya makan. Tapi saya tidak berani makan itu di depan jemaat saya yang lain. Karena jemaat ini banyak yang lanjutan dari ayah saya. Ayah saya mengajarkan gak boleh. Maka ketika saya makan di hadapan mereka menjadi sandungan. Ini yang terjadi di rumah itu. Jangan makan apabila orang lain tersandung. Bukan berarti itu haram. Makanlah sembunyi-sembunyi. Asalkan buat darahnya. Ingat, darah itu adalah
makanan paling jorok, paling kotor, paling panas, sekotor-kotornya. Biar segala penyakit ada di darah. Ketika orang sakit, ketika badan lemah, urusan darah itu tak beres. Maka di dalam darah itu segala virus penyakit membludak di sana. Makanlah itu semua. Kalau mau saudara mau. Sejak saya tahu saya nggak mau makan darah. Bukan karena ada ayat. Itu penyakit. Sarenya itu penyakit. Apalagi ada orang-orang baru dipotong diminum manggo ya, Pak. Itu dia itu kesehatannya sudah tingkat dewa itu. Marah datang darah langsung di situ dipotong langsung minum. Adakah saudara lihat itu daerah Nias? Banyak, waktu saat banyak gitu. Dipotong langsung diminum. Nah, itu sudah jelas saudara kita yang di Nias melakukan itu. Apa kita tegurkah dia? Kita tahu kita pendeta saat itu datang. Jangan ditegur seperti itu. Beri dulu penerangan, penyakit di situ banyak. Saya tidak berdasarkan ayat. Oke, saudaraku yang kekasih, apa yang menjadi fokus kita untuk menemukan seperti yang dihadapi oleh jemaat Roma saat ini? Di mana latar belakangnya adanya terjadinya perdebatan soal makanan, sehingga tidak terjadi kedamaian. Yang pertama, saudara, untuk menciptakan satu mendatangkan kebaikan, saudara, adanya kesehatian. Dalam bahasa Toba dikatakan saroha. Kalau kita saroha sahati, sepakat sahati, maka di situ terjadi diskusi. Puasa aman, tangguyal lain, kenapa aman nggak bisa dimakan itu? Kenapa marisan itu aman haramkan? Tidak ada ayat marisan di Alkitab. Adanya ayat di pom bensin. Apa bahasa di pom bensin? Dilarang smoking. Kalau tidak ada aman, bolehkah kita merokok? Lalu datang kawan ini, dia PDM, dia S1, menjawab dia, aku lagi dua aman menjawab katanya. Kenapa? Yang lebih muda lebih agresif, kan? Begini, karena tubuh kita baik Allah, maka tidak boleh dalam dikeluarkan ayat yang dibaca. Kalau datang masih Jumat itu mengaitkan. Tapi yang satu lagi nyanyi, yang lain nyanyi. Lalu yang satu mengatakan, aman, kalau saya berdiri di pinggir jalan, knalpot itu lebih parah katanya daripada asap rokok yang saya kita itu. Bagaimana itu, aman? Langsung si PDM tadi itu nyengir lagi, sama-sama nyengir. Bagaimana kita menghadapi? Bagaimana kita menjawab? Haruskah selalu berdasarkan ayat? Ketika saudara berdasarkan ayat, nggak ada ayat itu dilarang merokok di dalam Alkitab. Ada pernah menemukannya? Kalau coba lambaikan tanganmu, saya kasih 100.000 ada menemukan itu. Dilarang merokok di dalam Alkitab ada? Tetapi baikkah merokok? Bagus nggak merokok? Merokok itu jorok. Bajunya pasti lubang-lubang memiliki garannya api nih. Tahu? Berlubang-lubang tahu lubang-lubang? Garan itu terpercik-percik. Banyak alasan-alasan orang nggak merokok. Kan tidak ditemukan Pak di zaman itu Rasul, jadi nggak apa-apa nggak merokok. Kami teman-teman saya pendeta-pendeta ketika kami saudara dalam Okomene di Yahudi, di sana ada 7 gereja, pendeta-pendeta dan gembala. Kawan-kawan itu rokoknya bentuk. Setiap kami rapat Okomene, di situ ada apa namanya itu? Minuman itu, kopi milik itu. Kalau nggak tua, minimal tua ada. Kalau tango-tango so pasti. Terus di situ ada bentol atau bentulang. Warna biru atau biru kebiru itu. Terus ada apa lagi kan? Yang tebal dia. Nggak ada filternya. Warna kuning. Apa? Di Samsu ya. Nongkrong di meja itu. Jadi ketika mereka ngobrol begitu saudara, saya bukan melihat mendengar omongannya itu, saya melihat rokok itu. Saya disibukkan, mata saya disibukkan oleh rokok itu. Bagaimana jawab kalau seandainya jemaat ada berlaku begitu?
Saya nggak ambil pusing dengan doktrinnya kawan ini. Tapi yang saya pusingkan tatkala jemaat yang dipercayakan kepadaku bertanya, itu harus saya pusingkan karena itu bagianku. Itulah yang harus aku repotkan diriku, bukan karena direpotkan oleh doktrin-doktrin. Ya mungkin di dalam statuta mereka kata taktik, mereka kata tertib atau anggaran dasar atau anggaran mana mereka diperbolehkan. Tetapi contohnya di lembaga kita ini boleh merokok atau tidak ya? Pak Asrama tadi, Pak, boleh nggak merokok? Langsung di GF loh. Merokok mau dilempar keluar. Di sini bukan untuk tempat bisa merokok. Kita hitung-hitungan dan ajarkan ini kepada jemaat nanti ya. Dengarkan baik-baik dari mahasiswa. Efisiensi daripada tidak merokok. Berapa rokok satu bungkus sekarang? Ini dari PT dulu lah. Aman. PT berapa rokok bungkus sekarang? Yang merokok berapa? 20.000. Oke, kita bulatkan lah itu 20.000. Tidak tinggi, tidaklah rendah. 20.000 itu belum tentu satu bungkus toh. Apalagi datang temannya makobur-kobur, sudahlah mengalir dan mengalir seperti air yang mengalir. Terus begitu kan? Oke, katakanlah satu bungkus 20.000. 10 hari berapa? 200.000. Kali 3, 30 hari berapa? 600.000. 600.000 kali 365 kali berapa? Setahun saudara sudah bisa bangun rumah. Katakan itu pada jemaat, 5 tahun saja kau anggap kau rokok ini buang, tapi simpan. 5 tahun kau sudah bisa bangun rumah sederhana. Ini bukan ayat sebenarnya. Saya mengantisipasi ayat kepada jemaat saya seperti itu. Daripada ditutup kamu aman sigareti, yang lihat kamu tuakan, kasihlah kepada janda-janda yang miskin. Jangan pula rokoknya sehari 20.000 di persembahan 2.000. Lalu kita katakan ini anak Tuhan. Kalau nggak dikatakan anak Tuhan tersinggung. Berani nggak pendeta ngomong seperti itu? Jangan katakan seperti itu. Cari hikmah. Bagaimana hikmah tadi? Berikan contoh-contoh, berikan penerang-penerang. Kayak gua orang nggak pulang kemarin. Nah, daripada aku merokok menang usubak kuni bakka orang canda-canda. Mulia aku dilihat Tuhan, bukan dilihat manusia. Di mata Tuhan aku mulia loh. Indah aku di mata Tuhan ketika aku lakukan. Perkatakan kepada jemaat, satu nggak dia? Jangan tembak dia, jangan nasihati dia, tapi berikan kepada diri. Nah ini juga saudara yang tidak terjadi. Dan ada saroha, tidak ada saroha di dalam hubungan satu. Yang kedua, untuk mengarah kepada bersatu mendatangkan kebaikan. Yang kedua, ada satu pikiran, satu ide ataupun ada pikiran, satu ide. Perbedaan adalah kekayaan dalam keragaman. Kalau dalam teologi, perbedaan tafsir adalah kekayaan berteologi. Itu harus kita anut. Jangan katakan nanti gereja mau paling benar, gereja sana salah, gereja. Terlalu sempit pengetahuan. Belum ada senjata-senjata tersimpan, maka Alkitab pun mengajarkan lebih baik banyak mendengar daripada. Tetapi ada juga yang lain mengatakan tidak boleh hanya pendengar, tetapi hanya jadi pelaku. Konteks. Yang kedua saudara, perbedaan pemahaman itu adalah satu kekayaan. Saling berkontribusi atau ide. Tampung semua ide-ide. Ada yang idenya nyeleneh gitu.
membahasakan, mensederhanakannya ini yang seringkali saudara yang kita perlu dari Paulus. Luar biasanya Paulus, dia selalu seringkali membahasakannya dengan bahasa rohani yang begitu brilian. Jadi secara intelektual Paulus itu sepertinya IQ itu rata-rata di atas rata-rata rasul-rasul yang lain. Terbukti kan dari tulisannya. Ada yang bilang 13, ada yang bilang 4, ada yang bilang 14, ada yang bilang 13. Terbanyak digunakan tulisan-tulisannya. Karena memang tulisan-tulisannya itu membangun iman, membangun jiwa, membangun semangat, membangun kebersatuan, kebersamaan. Seperti dikatakan tadi itu, apa? Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan irene. Di sini irene saja saudaraku bentuknya nominatif. Kenapa enggak irene? Kenapa enggak irene? Ternyata masuk di sini sesuai gramatikal atau tata bahasanya menggunakan irene dalam bentuk nominatif. Perlu kita ketahui sejahtera yang bagaimana. Apakah ketika kalau saya nggak pukulinya merasa nggak sejahtera? Apakah seperti itu? Asal-asal pakai kata sejahtera? Ada orang begitu. Pokoknya kalau nggak buat babak belur, nggak kalau nggak muntah darah dulu dia nggak sejahtera, nggak sejahtera. Pernah dengar itu? Dulu saya sering dengar itu. Maka seringkali kata itu harus kita sesuaikan dengan konteks dan teksnya. Gitu. Jadi nominatif di sini. Sejahtera yang bagaimana yang dimasukkan Rasul Paulus yang ditawarkan kepada jemaat Roma saat itu. Maka ini adalah hubungannya yang di atas itu. Kalau kita lihat ayat di atas, apa itu? Janganlah ayat 13. Janganlah kita saling menghakimi. Yang pertama. Kemudian selanjutnya, jika engkau menyakiti saudaramu, selanjutnya engkau akan membinasakannya. Apa yang baik, yang kamu miliki, janganlah biarkan difitnah. Jadi ini semua saudara nominatif kedamaian, irene tadi. Jadi Paulus tidak hanya mengucapkan di sini bentuk. Ada alasannya kenapa dalam tulisannya itu membentuk nominatif. Nominatif artinya saudara sebagai subjek. Perlu kita ketahui. Kalau saya sebagai subjek, nah nominatif. Siapa saya? Selidiki. Oh, makanya suami namanya dia mikir, gelarnya ini, profesinya ini, dia sebagai gembala, sebagai pendeta. Berarti Anda sedang memperlakukan saya sebagai nominatif. Demikian juga, kalau saudara perlakukan saya sebagai akusatif, oh Pak Berni, oh ya kita tahu. Tak perlu Anda jelaskan, tak perlu saya menjelaskan diri, Anda sudah tahu. Karena memang konsentrasi saya bukan ingin menjelaskan diri saya. Karena saya sebagai akusatif, tapi sebagai nominatif seperti Irene tadi, kasih damai sejahtera yang bagaimana yang ditawarkan oleh Paulus. Jadi saudara, dalam memahami itu, yang kedua kita harus memiliki pemikiran yang sama. Perbedaan adalah kekayaan. Perbedaan tafsir adalah kekayaan berteologi. Yuk, coba ikutin. Perbedaan tafsir adalah kekayaan berteologi. 1, 2, 3. Perbedaan tafsir adalah kekayaan berteologi. 1, 2, 3. Perbedaan tafsir adalah kekayaan berteologi. Saudara mahasiswa, kalau tahap itu Anda tidak anut, kemanapun Anda menjadi tukang debat, orang yang sok tim selalu pasti sok tim. Salah satu contohnya, ketika saya S1 dan S2, Kalbar, saya tahu ini adalah dedengkot, opunya, empunya, biang keroknya segala teologi Ibrah. Saya saat ini orang itu terdoktrin dalam pikiran saya sejak S1 dan S2. Saya 2 kali S2. Itu selalu bicara tentang Kalbar, sesat. Wah, Ibrah. Ketika saya di S2, apa kata dosen? Menurut saya saudara, Kalbar itu sesat. Ibrah, sesat. Pandangan Anda bagus, tapi nampak sesungguhnya Anda masih level S1 dan S2. Rasanya seperti tampar rasanya muka saya. Padahal kita udah dulu S3 di bangku S3. Kok begitu Pak? Saya rasanya nggak terima. Kok begitu Pak? Dikasihlah contoh.
Gus Dur ketika jadi presiden, dia menghadiri Natal. Dia katakan apa? Yesus Kristus itu bukan milik orang Kristen saja, bukan juru selamat orang Kristen saja, tapi Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Sesatkah Anda katakan itu Gus Dur? Dia bicara di situ di tengah-tengah kaum Kristen, tapi dia di depannya orang-orang seagama dengan dia. Apa yang terjadi? Di Jakarta langsung bom-bom meledak-ledak. Nah, lalu Anda katakan sesat itu? Ini saya diajak berpikir, berarti konteks dan teks itu tidak boleh diabaikan. Demikian juga orang-orang di Roma tadi itu tidak memperhatikan konteks dan teksnya. Konteksnya di perjanjian lama, enggak harap ini, harap itu, harap ini. Tetapi setelah Yesus datang, bukan yang dimasuk itu yang haram, tetapi yang keluar. Lalu kita katakan Paulus tidak tahu Taurat? Jangan katakan. Paulus itu ahlinya ahli, saudara. Profesornya Taurat. Tahu dia itu, tapi kok kenapa? Tatkala ia bertemu dengan Yesus, berubah. Konteks itulah yang tidak dipahami jemaat di Roma saat ini. Memang mereka Kristen, pengikut Kristus yang sudah dimenangkan, tetapi mesinnya masih mesin Taurat. Kalau mesin Taurat, mereka punya mesin Taurat. Maka ketika jalan, Taurat yang bermain terus, ya kan? Tidak ada bermain lagi tentang apa yang diajarkan oleh Yesus. Lalu Paulus mengatakan, saudara, di ayat berapa tadi? 19. Sebab marilah kita mengejar mendatangkan Eirene. Aun ostates erenes dia komen kita miliki, yang kita miliki damai sejahtera yang telah kita miliki. Kaitetes oikodomus membangun, menyusun susunan. Marilah kita seperti melakukan susunan. Kalau saudara bikin parsel, ada gangguan sedikit kesenggol ambruk, saudara. Jadi seperti itu maksudnya kita membangun kebersamaan itu. Tatkala ada kebersamaan itu dibangun, jangan disenggol, jangan senggol-senggolan. Kalau terjadi senggol-senggolan, apa yang terjadi? Meledak. Iya. Yang ketiga, saudara. Ada Pak Moses ya. Kita lanjutkan lagi ya. Bersatu mendatangkan kebaikan adalah gotong royong. Ini yang terpenting. Dalam satu gereja, dalam komunitas tidak ada gotong royong, saudara. Mustahil terjadi. Dalam gotong royong itu Paulus memberi contoh kita ini seperti kita ini bagian-bagian dari para anggota tubuh. Ada mata, ada tangan, ada mulut, ada telinga, ada kaki, ada juga yang bau angin. Itu harus ada, saudara. Supaya kenapa? Kenapa harus ada itu? Supaya lebih kritis pada lebih yang baik. Kalau lempang-lempang aja nanti memang hanya harus dilihat dia dibuang di tempatnya, jangan dibuang di sembarang tempat, bau. Itu harus ada. Saya harap adalah alegoris ini paham. Dalam komunitas itu harus ada. Ada mata, ada rambut, ada tangan, ada kaki. Yang dibuang di jambatan itu harus ada. Tapi jangan buang dia pada sembarang tempat. Kalau dibuang sembarang tempat apa jadi? Kemana-mana bau dia segini doang dia, saudara. Tapi dia bisa satu ruangan walam semua dibuat. Dia sedikit doang. Buanglah ada tempat. Jadi yang ketiga, saudaraku, tadi itu adalah gotong royong. Gotong royong itu adalah membawa yang berat itu menjadi ringan. Tatkala kita bersama-sama bergandengan tangan, maka di sana terjadi suatu keharmonisan. Apa yang menjadi visi misi daripada komunitas itu
pasti. Saya sendiri saudara sebagai ketua Sikombi di wilayah saya ketuanya. Di dalam memimpin saya sudah 2 periode dari tahun 2012. Pengalaman saya saudara dalam memimpin keluarga Sikombi seharusnya mungkin ada yang kritis, ada yang kritis nggak pernah nongol, sekali nongol nyelekit bahasanya macam-macam. Mana yang Sikombi ini macam begini. Apakah kita ambil hati itu? Enggak, harus ada bagian orang-orang yang seperti itu. Harus ada. Supaya komplit. Karena Bible pun mendukung itu, saudara. Namun bagaimana kita menghadapi yang seperti itu? Maka di dalam komunikasi saudara harus didahului dengan firman. Maka saya katakan, terlebih dahulu kita lakukan ibadah baru arisan. Itu terlebih dahulu. Urusan makan kesekian kali, mungkin terakhir. Makan dulu lah, aman. Kenapa sudah? Kita datang ke sini bukan untuk makan. Dan kalau makan kita sudah menang. Tetapi apa? Masih dulu. Maka dengan tubuh kita bersilaturahmi, berkangen-kangen kita. Semestinya kangen dia itu menciptakan apa? Jadi kenyang. Tapi karena memang sebelumnya tidak jelas kedatangannya, ya makan, itu jadi asing aturannya anak jadi gitu, biru lah sini. Saya katakan, saya ini pendeta, pergi ke rumah, meja rohamu. Kalian yang pilih saya, bukan saya. Daftarkan dia. Kali dari kamu, kau dokter, kau pendeta, kau gembala. Lebih cocoklah itu mengayomi kita. Kau cocok, kau pilih saya. Nah, seperti itu, kau meminta kepada Tuhan apa? Raja. Maka raja itu akan mengaturmu. Kata Tuhan kepada siapa itu? Raja Saul. Coba dan raja kan raja itu meminta raja kepada Tuhan supaya memberikan raja. Lalu diberikan Raja Saul. Raja Saul diaturlah mereka, bersungut-sungutlah mereka. Wah, menyesal kami pilih raja ini. Tuhan katakan, kami minta raja. Saudara yang terkasih dalam nama Kristus. Yang ketiga adalah gotong royong. Jadi kesimpulan saudara dari pembahasan kita hari ini untuk mendatangkan kesejahteraan bersatu dalam mendatangkan kebaikan. Yang pertama adalah adanya sehati, yang kedua satu pikiran, dan ketiga wali sumberkan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas manfaat hari ini. Tadi kami hamba-Mu datang ke sini. Kami menikmati hidup ini sepanjang hari ini. Tuhan sertai kami dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya kenyataan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.